Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok keempat, di mana di sini kami membahas tema struktur tradisional masyarakat adat. Di mana yang anggotanya saya sendiri Nupiliana sebagai pemateri pertama dan rekan saya sebagai pemateri 2 yaitu Yuni Anggraini. Oke, pertama-tama itu struktur tradisional masyarakat adat. Masyarakat hukum adat itu disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional. Dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan masyarakat adat. Masyarakat adat itu adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama yang lain sehingga menjadi baik, berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut. Jika dilanggar, pelakunya mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Kalau menurut Drazen Saragi, SH, keseluruhan hubungan-hubungan antar manusia di dalam manusia hidup disebut pergaulan hidup manusia. Maksudnya tuh di sini tuh merupakan struktur tradisional masyarakat adat tuh pada saat taraf kehidupan masyarakat terlihat adanya pengelompokan orang-orang yang bertindak sebagai kesatuan-persatuan Indonesia. Selanjutnya, struktur tradisional masyarakat juga itu merupakan suatu susunan masyarakat adat yang dimana itu terjadi akibat masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan memiliki tugasnya sehingga dilakukan dengan berdasarkan sosialitas. Masyarakat ini berdiri sendiri di tempatnya tanpa adanya suatu paksaan oleh orang lain, bahkan pemerintah yang mana penguasanya lebih tinggi. Masyarakat adat juga merupakan sekumpulan orang yang telah hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri. Dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan untuk dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku. Struktur tradisional masyarakat adat juga menjadi pedoman tidak terjadinya keributan. Contohnya sendiri itu seperti penggunaan lahan masyarakat tanpa izin dapat dilakukan perhitungan dengan cara melihat kondisi setempat. Jika memiliki kepala adat, maka di tempat kepala adatlah kita akan membawanya untuk diberikan kesaksian dan hukuman. Dalam struktur tradisional masyarakat adat, pasti sudah ada yang namanya kepala adat, bawahan-bawahan adat, sekaligus denda apa saja yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga permasalahan yang seharusnya di ruang pengadilan bisa dimusyawarahkan atau diringankannya hukuman hingga dan bisa menghematkan waktu. Tiap-tiap kelompok hidup dalam suasana ketertiban tertentu dan bisa menghematkan waktu. Tiap-tiap kelompok hidup dalam suasana ketertiban tertentu. Kelompok itu sebagai suatu kesatuan yang mempunyai pimpinan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, serta mempunyai wilayah tertentu. Selain itu, di dalam rumah tangga juga, struktur tradisional seperti kepala rumah tangga, ibu, anak-anaknya bisa dikatakan masyarakat adat yang harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam peraturan keluarga yang dibuat oleh kepala rumah tangga, seperti ayah. Adanya tindakan seorang anggota kelompok tidak hanya membawa akibat bagi diri sendiri saja, melainkan akan dirasakan oleh anggota-anggota kelompok lainnya. Masyarakat hukum itu merupakan dua faktor untuk menentukan struktur hukum adat. Jadi di dalam struktur masyarakat hukum adat ini ada dua. Yang pertama itu ada masyarakat hukum adat yang berasas genealogi, dan yang kedua itu ada masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teoritarial. Pertama-tama tuh ada masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan, asas genealogi.
Masyarakat hukum adat strukturnya berdasarkan asas ketentuan ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan. Batu artinya tuh seseorang menjadi anggota dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal nenek moyang dari laki-laki tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal nenek moyang dari perempuan tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota masyarakat tersebut satu kesatuan dan tunduk pada peraturan hukum adat yang sama. Selanjutnya, kalau di dalam keturunan ini, dia tuh memiliki keturunan. Terdapat tempat macam pertalian keturunan, yaitu yang pertama ada struktur masyarakat patrilineal, yang kedua ada masyarakat matrilineal, terus yang ketiga ada struktur masyarakat patrilineal beralih-alih, dan selanjutnya ada struktur masyarakat parental bilateral. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 tentang pembahasan masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat otoriter. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggriani. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan kelompok kami, yaitu pada struktur tradisional masyarakat adat. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, ada masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial. Menurut asas daerah, masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah. Nah, yang dimana pada struktur hukum adat yang bersifat teritorial di sini dia mengikuti garis keturunan, garis daerah. Jadi berbeda dengan struktur hukum adat genealogis, dia mengikuti garis keturunan. Nah, jadi di sini pada masyarakat teritorial hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Nah, landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara dua orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada hukum adat bersifat teritorial di sini dia mengikuti domisili atau tempat kediaman ia tinggal. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada 3 jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial. Yang pertama ada masyarakat hukum desa, yang kedua ada masyarakat hukum wilayah atau persekutuan desa, yang ketiga ada masyarakat hukum serikat desa. Nah, pada masyarakat hukum desa di sini ialah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama-sama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama. Merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu baik keluar maupun ke dalam. Jadi di sini suatu masyarakat hukum desa selalu mengikuti peraturan dan juga aturan yang memang berada dalam ruang lingkup desa itu sendiri. Nah, yang kedua ada masyarakat hukum wilayah atau persekutuan desa. Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan yang berdiri tersendiri. Nah, masyarakat hukum desa yang bergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri. Nah, yang dimana kita ketahui suatu hukum adat
di setiap daerah dan juga desa-desa itu pastinya berbeda-beda. Nah, yang dimana suatu hukum adat apabila di sebuah wilayah-wilayah, nah itu sangat kuat hukum adatnya. Nah, yang selanjutnya ada masyarakat hukum serikat desa. Di sini masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial. Nah, teritorial tadi yang berdasarkan wilayah yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Kerjasama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa. Nah, di sini masyarakat hukum serikat desa di sini masyarakat yang bekerja sama dengan desa-desa antar desa-desa lainnya. Yang selanjutnya yaitu pada poin B ada masyarakat genealogis. Nah, yang mana sudah kita ketahui masyarakat genealogis di sini ialah masyarakat yang berdasarkan garis keturunan yang mengikuti garis keturunan keluarga maupun dari bapak, ibu dan lain-lain. Nah, sini penjelasan dari masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Jadi di sini sudah jelas hukum genealogis di sini mengikuti kesatuan masyarakat yang anggotanya terikat pada suatu garis keturunan. Nah, berbeda dengan tadi masyarakat teritorial, dia terikat dengan garis wilayah. Nah, kesatuan genealogis yang merupakan salah satu dasar untuk membuat suatu kelompok sosial merupakan salah satu dasar yang paling penting. Kesatuan genealogis sendiri merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas persamaan darah dan keturunan. Nah, jadi sudah jelas masyarakat genealogi di sini ya berdasarkan garis keturunan dan juga hubungan darah antara keluarga dan juga pihak kerabat. Nah, yang di sini ada contoh genealogis di Indonesia adalah persekutuan hukum. Nah, yang dimana persekutuan hukum di sini ialah masyarakat yang hidup dengan teratur, di mana semua anggota masyarakat terikat pada hubungan darah dan garis keturunan yang sama dari satu leluhur atau nenek moyang mereka, terikat garis keturunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini persekutuan desa di sini memang mengikat para garis keturunan yang berdasarkan masyarakat genealogis. Nah, garis keturunan secara langsung yaitu karena memang mempunyai hubungan darah sebelumnya dan mendapatkan garis keturunan secara tidak langsung melalui pertalian perkawinan atau pertalian adat. Nah, maksudnya di sini garis pertalian secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk secara langsung tadi juga sudah saya sampaikan yaitu menurut garis keturunan atau berdasarkan keturunannya, misalkan dari ayah, ibu dan nenek moyang sebelumnya. Nah, di sini juga tidak langsung pertalian garis keturunan tidak langsung ya, yaitu merupakan perkawinan atau pertalian adat. Nah, yang dimana di sini apabila kita sudah menikah atau yang disebut juga perkawinan, nah di sini juga kita pasti akan menyatukan dua adat atau dua suku yang berbeda apabila kita menikah dengan pasangan yang memang berbeda suku dan juga adatnya. Jadi di sini lah pertalian tidak langsung melalui garis perkawinan dan juga pertalian adat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.